Salam Jojona Marita guys. Welcome back to channel Apai Well guys. Oke, kalau kamu orang tengok di situ sudah ada nama rempah Diana. Kalau nama rempahnya sudah ada, berarti kamu orang sudah tahu lah apa yang saya mau masak kan. Oke. Ini dia guys. Oke. Kalau di sini di apa namanya ini cara atau bahan-bahan yang kita sediakan kita kena ada, tapi yang ini pula sebab dia jenis paste ini tidak ada, jadi kita tinggal masak saja. Tapi walaupun begitu saya nak tambah juga barang-barang saya. Oke, kamu orang boleh tengok di situ saya sudah sediakan barang-barang yang nak diguna. Oke, ini abaikan ini sebab semua barang yang dalam pinggan merah nih kita akan blender. Oke, kita akan blender dia. Sebab ini nanti kita akan campurkan dengan paste yang ini nantilah lepas kita masak ini nanti. Oke. Dan ada di sini juga kerisi ini saya sendiri buat dan ada santan juga di sini. Dan untuk pengetahuan kamu orang ya guys ya, ini adalah masakan non halal. Oke. Kalau kamu orang tengok saya punya resepi, pernah saya masak rendang ayam dan ini adalah daging non halal ya guys ya. Jadi kalau kamu orang nak gunakan yang halal punya pun tidak mengapa, cumannya saya ada barang ini di rumah jadi saya nak, sebab ini kamu orang tengok ya guys ya, ini dia punya bulan 5 guys, tengok bulan 5, jadi dalam masa terdekat dia akan habis lah, jadi saya akan gunakan ini. Jadi sebab ini pun ada saya pun gunakan. Ini sebenarnya bukan saya beli, hari itu suami ada dinner, dia dapat hadiah semua rempah guys. Oke, semua rempah ada, jadi ini salah satunya lah. Jadi saya nak masak untuk kita makan lah begitu guys. Jadi nanti semua bahan-bahan ini saya akan blender, jadi kamu orang tengok nanti. Oke guys. Oke guys, inilah dia, saya sudah blender ya, dia punya bahan-bahan tuh, dan saya sudah panaskan minyak. Kita akan gorengkan dia lah guys. Oke, so nanti kamu orang tengok. Oke guys. Oke guys, saya sudah panaskan minyak dan kita akan goreng. Kita akan goreng bahan-bahannya. Kalau kamu orang tengok di sana itu adalah serai. Dia punya serai tak berapa hancur, biarlah kan guys, biar wangi dia. Oke, dan masa yang sama juga saya akan tambahkan daun limau purut. Lepas itu apa namanya ini, kulit kayu manis, buah pelaga, cengkeh, lepas itu bunga daun salam ya guys ya, daun salam. Sebenarnya ini resepi saya hantam saja, saya tak ikut pun mana resepi, semua barang-barang dekat dapur tuh masuk je lah guys. Oke, bunga lawang, oke, asam keping. Oke, saya gunakan di sini asam keping ya. Ini adalah cita rasa saya lah, saya masuk semua itu bahan rempah-rempah ke dalam dia lah biar dia wangi. Sebab rendang ini kan sebenarnya rempah dia itu ya kan. Oke. Dan di sini saya akan letak air daripada kita punya bekas blender tadi, dan kita akan menunggu dia sampai masak. Nanti saya akan tunjuk lagi. Oke guys. Kalau dia udah masak, udah kita masak satu kali, rempah ini udah masak, baru nanti kita akan tengok apa yang kita buat. Oke, stay tune. Oke guys,
kita punya rempah nih udah boleh lah. Dia sudah mulai dia pecah minyak begitu guys ya. Kalau cara saya begini, saya masak kari ke masak yang menggunakan rempah rempah yang apa nama ini, rempah jadi begini. Saya tak akan bancu dia dekat dalam air atau apa-apa. Saya akan masukkan dalam tumisan barang yang sudah saya inilah begitu. Jadi ini saya masukkan dulu supaya dia serpuk ya guys ya. Tapi saya rasa macam sudah banyak lah saya punya rempah nih ya kan. Saya tidak tahu lah nanti apa jadi nanti nih saya punya paste tuh. Oke, saya akan aduk-aduk dulu, kasih serata begitu. Dan saya akan masukkan ini paste lagi guys ya. Saya tak tahu nanti apa rasa saya punya daging. Sebab segala rempah saya masukkan. Sebenarnya kalau gunakan paste ini kita masak dia dengan daging saja ataupun ayam. Dia tidak payah ditambah apa-apalah dalam dia punya apa nama ini? Dia punya cara memasak itulah gitu. Tapi saya disebabkan benda ini ada ya kan guys. Jadi saya gunakanlah kedua-duanya. Apa jadi nanti kalau saya masak banyak mungkin oke lah, tak ada masalah. Tapi ini sedikit saja saya punya barang, taklah banyak sangat saya punya daging itu pun. Tapi itulah saya nak juga guna. Tahap rasa dia nanti ya guys ya. Ya harap-haraplah dia punya rasa itu menjadi lah guys ya kan. Nah oke, banyak ini rempah dia nih kalau kamu orang tengok ya. Ini banyak nih oke. Jadi ini pun saya akan masak lagi sampai dia air dia surut lah ataupun air dia kurang, dan nanti kita tengok lagi. Oke guys, stay tune. Oke guys, nah kamu orang tengok nih. Oke, dia sudah masak lah, pecah minyak gitu kan. Kita punya rempah nih, dan kita mau tengok dulu sama ada, karena dia rempah jadi ya. Selalunya kalau rempah jadi ini adalah sedikit dia punya rasa gitu guys. Jadi kita rasa dulu apa-apa yang perlu kita tambah lah. Oke, macam biasalah punya garam kita tambah. Dan saya tak tahu kalau kamu orang tadi perasaannya guys, saya punya cili sedikit saja saya letak. Saya letak garam yang setengah. Sedikit saja saya letak cili, tapi mungkin dia punya paste tuh pedas. Jadi ini pedas, saya tidak tahu anak saya boleh makan ke tidak ini. Aduh, saya rasa macam merasa bersalah sebab tadi dia pesan sebelum dia pergi tuition tadi, dia pesan dekat saya, "Mama nanti masak rendang sedap-sedap ya," dia kata. Tapi bila saya rasa dia ada rasa pedas dia guys. Jadi saya rasa macam dia boleh makan ke tidak nanti begitulah. Saya rasa macam bersalah juga lah. Tolong dia. Lepas itu kita tambahkan perasa ya. Apa-apa perasa pun yang kamu orang gunakan tidak jadi masalah. Oke. Harap-harap anak saya boleh makan benda ni, sebab saya rasa dia pedas lah. Oke, kita sudah kacau dia. Kita masukkan daging. Saya punya daging tidaklah banyak sangat. Tetapi itulah. Saya punya rempah nih banyak. Oke. Ini kita akan kacau-kacau dulu. Dan saya rasa tidak payah pakai, tadi kalau kamu orang tengok dalam saya punya bahan-bahan tuh ada kerisi ya. Tapi saya akan letak juga biar tak mengapa, mengurangkan dia punya pedas lah. Oke. Ini biar begini, dan kita akan letak kita punya santan guys. Saya gunakan di sini santan apa nama ini? Santan yang sudah jadi apa? Bukan yang fresh lah begitu. Saya guna santan yang tidak fresh. Kalau kamu orang nak gunakan yang fresh silahkan. Kalau tidak fresh pun tidak mengapa. Oke.
Selalunya ya, saya kalau masak, saya sudah pernah masak inilah. Saya tidak gunakan santan, tapi saya tak tahu kenapa ini kali saya nak letak santan lah. Saya nak tahu nanti apa beza dia ada santan dengan tidak ada santan dulu itulah guys. Saya nak tahu saja rasa perbezaan dia gitu. Oke, kita punya ini sudah saya tambah air. Nah, nanti kita akan tengok dia masak lagi, kita masak lagi dia sampai dia kering lah. Jadi nanti kamu orang tengok lagi ya guys ya, seperti apa rendang saya ini, oke? Stay tune. Oke guys ya, kalau kamu orang tengok di sini dia sudah sudah berkurang lah dia punya air tuh. Jadi saya akan masukkan saya punya keris nih, oke? Untuk kamu orang yang memasak menggunakan protein daging lembu ataupun kerbau ataupun daging lembu ataupun kerbau itu kena gunakan waktu yang lama untuk memasak lah. Semakin lama kamu masak semakin sedap. Dia lembut gitu kan, meresap dia punya bahan-bahan semua dalam nih. Oke, kalau kamu orang tahu tadi saya pergi pasar pagi, saya beli ini kelapa lah, sebab saya tak suka pakai kelapa yang kelapa gongseng ataupun keris ini yang jadi, sebab tak tahu lah, itu adalah saya tak suka guna. Saya suka yang saya buat sendiri lah, sebab saya sudah pernah buat jadi saya tak termakan pun rendang tuh, tak tahu lah, mungkin orang lain-lain dia punya cita rasa ya kan guys. Boleh saja kamu orang gunakan yang kerisik jadi itu, tapi ya terserah lah. Tapi kalau saya di sini saya gunakan yang fresh, saya sendiri buat. Saya hanya beli RM1 saja kelapa tuh, tapi itulah banyak juga. Saya ingat sedikit saja, rupanya banyak. Sebab saya kalau masak yang begini ini tak selalu, jarang-jarang. Kalau boleh dikira dalam setahun sekali saja masak benda begini. Kalau dikira ya, mungkin dalam setahun sekali saja saya masak. Jadi saya tak perlulah, walaupun saya buat sendiri banyak, saya tak perlu simpan, sebab saya tahu saya tak akan masak lagi dalam masa terdekat lah. Jadi saya akan gunakanlah semua di dalam ini, tidak mengapa lah ya kan guys. Jadi karena saya gunakan daging non halal, ini dia tidak perlu dimasak lama-lama, karena dia bukan lembu ataupun kerbau, dia lembut saja. Jadi tak perlu kita makan masa yang lama untuk memasak dia lah. Jadi nanti kalau kamu orang gunakan daging lembu ataupun daging kerbau, kena masak lama lah. Masak lama dia lagi sedap lah. Jadi kalau ini tidak perlu. Hanya saya akan menunggu nanti dia akan berkurang kering, keluar minyak, baru nanti itu kira sudah masak lah guys. Oke, nanti kamu orang tengok lagi seperti apa kejadiannya. Oke guys, stay tune. Oke guys, kalau kamu orang tengok ini rendang nih, kalau ikutkan lah sebenarnya udah masak lah ini, apa namanya, daging itu udah lembut lah begitu. Jadi sebab tadi saya rasa dia agak pedas ya guys ya, jadi saya ada solution lah. Mungkin kamu orang tak pernah tambah lah kentang di rendang ya. Tapi kalau di kampung saya, mama saya kalau masak ayam, biasalah kita kan di kampung kadang-kadang satu ekor ayam tapi anaknya ramai-ramai begitu. Jadi kadang-kadang untuk menambahkan kuantiti daging itu kentang ditambah begitu guys ya. Jadi di sini saya akan tambahkan kentang, oke, dalam beberapa potong. Kalau kamu orang tengok saya punya rendang ayam, ada saya buat vlog rendang ayam, itu pun saya letak kentang juga lah, oke. Sebab saya tidak tahu nanti sama ada ini, kalau ini ya, tadi saya tengok ada dalam peti ais kentang, jadi saya terfikir kalau saya tambah kentang
kepedasan dia mungkin nanti berkurang lah saya pikir begitu. Jadi itu yang saya tambah tentang dekat resep yang inilah. Sebab anak saya tidak makan pedas guys, susah lah. Dia pedas sedikit nanti dia tidak mau makan itu. Saya rasa dulu, oke. Dia punya garam kurang, tapi pedasnya masih ada. Saya tidak tahu lah nanti anak saya boleh makan atau tidak. Jadi saya tambah lagi garam ya. Mungkin dalam setengah sudu lah, sudu kecil. Tambah garam. Dan saya kacau-kacau dia dan kita akan tunggu dia kering. Kalau kamu orang ada daun kunyit ya, boleh juga ditambah daun kunyit itu. Kalau tak ada, macam saya tak ada daun kunyit guys, jadi saya tidak gunakan daun kunyit lah. Saya hanya ada daun limau saja. Oke, saya hanya ada daun limau. Tadi masa menumis bahan-bahan itu saya sudah letakkan daun limau. Dan sekarang saya mau juga letak lagi lah ini daun limau. Karena dia sudah mau masak, saya letak lagi supaya dia punya kewangian itulah. Jadi nanti kita tengok lagi guys, oke? Stay tune. Oke guys. Kalau kamu orang nampak inilah penampakan saya punya rendang, oke? Nampak dia punya kentang ya, oke? Beginilah dia. Jadi ini dah masak guys. Dan rasa dia memang terbaik, oke? Jadi kamu orang boleh coba di rumah. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye.